Mempunyai desain unik berbentuk huruf Y, jembatan Peloso yang telah ada sejak 1947 era kolonial, kini diperbarui dan telah diresmikan pada 8 April 2022. Jembatan baru sepanjang 1271 meter ini digadang-gadang mampu mengurai kemacetan selama arus mudik lebaran nanti. Peloso adalah daerah penghubung antara beberapa daerah di sekitarnya seperti Mojokerto, Kediri, Babat, Nganjuk, Lamongan, Bojonegoro, dan lain-lain. Daerah ini sangat sering dilewati oleh kendaraan-kendaraan berat karena merupakan jalan tercepat menuju jalur Pantura. Akibatnya, daerah ini seringkali mengalami kemacetan karena besarnya volume kendaraan yang ada, tetapi tidak didukung oleh lebar jalan yang memadai hingga menjadi tidak layak dilalui. Ditambah lagi, di daerah itu dipisahkan oleh Sungai Brantas yang membuat para pengemudi harus melewati sebuah jembatan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Untuk itulah dibangun jembatan Peloso baru untuk mengatasi solusi permasalahan tersebut. Nah, BUMN Info kali ini akan mengulas bagaimana proses pembangunan jembatan Peloso baru dan sejauh mana peran BUMN di dalamnya. Jembatan Peloso ialah satu-satunya jembatan yang menjadi akses lalu lintas sebagai penghubung Jombang sisi utara dan selatan. Keberadaan jembatan di atas Sungai Brantas ini sejak dulu fungsinya cukup vital, baik sejak era kolonial semasa perjuangan kemerdekaan maupun sekarang sebagai urat nadi lalu lintas dan perekonomian. Sebelumnya, kontur tanah yang tidak rata, volume kendaraan yang sangat tinggi, ditambah lagi dengan posisi jembatan yang terlalu tegak lurus, membuat beberapa kendaraan kesulitan untuk menyeberang di jembatan Peloso. Hal inilah yang sering membuat terjadinya kemacetan di daerah itu. Terlebih, di sebelah utara jembatan ada sebuah kawasan industri petrokimia yang mengoperasikan kendaraan muatan berat untuk mengangkut hasil produksi dan bahan baku dari atau ke pabrik. Untuk itu, pembangunan jembatan ini sebenarnya ialah aspirasi warga Jombang. Sejak sekian lama, proses pengusulan telah dilakukan sejak tahun 2011, hingga akhirnya baru dapat dibangun dengan dana APBN pada tahun 2020. Memang tidak mudah, karena status jalan ini bukan jalan nasional dan juga sempat ada kendala dalam pembebasan lahan. Dan pada akhirnya, jembatan Peloso tuntas dibangun dengan masa pelaksanaan 463 hari kalender sejak tanggal kontrak 25 September 2020 dan telah selesai pada akhir Desember 2021. Biaya pembangunannya bersumber dari APBN Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur dan Bali senilai 137,7 miliar. Pembangunan jembatan Peloso baru ini didesain agar mampu bertahan selama 50 tahun, sehingga diharapkan teratasilah biang kerok macet selama ini dengan kontraktor pelaksana PT Waskita Karya Persero Tbk. Secara konstruksi, jembatan Peloso baru berbentuk flyover, jalan layang bercabang seperti huruf Y. Jembatan Peloso baru membentang di atas Sungai Brantas dengan panjang mencapai 1271 meter dari sisi selatan di Desa Bedah Lawak, Kecamatan Tembelang menuju ke Desa Rejo Agung, Kecamatan Peloso. Panjang flyover mencapai 907 meter. Struktur jembatan terdiri dari 4 abutmen dengan jumlah pilar 13 pier dan lebar lajur 7 meter, dilengkapi sistem drainase untuk mengantisipasi terjadinya genangan saat turun hujan. Jembatan Peloso baru dibangun sekitar 500 meter dari jembatan existing untuk mengurangi beban lalu lintasnya dengan 2 lajur fungsional. Jalur di jembatan ini dibuat selebar 7 meter dengan trotoar di sisi kanan dan kirinya yang masing-masing selebar 0,8 meter. Nah sobat, dengan beroperasinya jembatan Peloso baru yang telah diresmikan ini, harapannya dapat mengurai kemacetan yang selalu terjadi selama mudik lebaran. Kehadirannya penting untuk konektivitas antar kawasan karena akan mengurai simpul kemacetan pertemuan lalu lintas dari 3 arah, yakni dari dan menuju Jalan Raya Gedek Peloso arah Mojokerto, Jalan Babat Jombang arah Lamongan, dan Jalan Jombang Peloso arah Jalan Tol Trans Jawa di Gerbang Tol Jombang. Itulah sedikit ulasan mengenai pembangunan jembatan Peloso. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Jangan lupa klik berlangganan untuk mensupport channel ini agar tetap memberikan konten berkualitas tentang BUMN Indonesia. Bagikan pula video ini dan tuliskan di kolom komentar topik apa yang kamu ingin bahas. Ikuti terus YouTube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN selanjutnya.